Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Wahyuni. Kali ini saya yang akan membawakan materi tentang bagaimana sih cara efektif merawat skin barrier. Nah, langsung aja ya kita ke PPT-nya. Nah, cara efektif merawat skin barrier. Nah, apa itu skin barrier? Skin barrier adalah lapisan kulit terluar dari epidermis atau bisa lapisan teratas kulit kita. Nah, fungsinya apa sih? Yang pertama, sebagai pertahanan terluar dari tubuh kita, serta menjaga dari infeksi bakteri, radikal bebas, dan faktor lain dari luar tubuh. Yang kedua, membantu melindungi lapisan kulit yang lebih dalam, dan yang ketiga, membantu menjaga lapisan kulit tetap terjaga hidrasinya. Nah, faktor yang mempengaruhi kesehatan skin barrier. Nah, faktor yang mempengaruhi kesehatan skin barrier itu ada 3. Yang pertama itu genetik, yang kedua faktor lingkungan, dan yang ketiga pertambahan usia. Nah, sekarang pertanyaannya gini, apakah skincare dapat mempengaruhi kesehatan skin barrier? Jawabannya tentu saja iya, tapi itu ada faktor-faktor yang skincare itu dapat mempengaruhi kesehatan skin barrier kita. Dan di sini tuh ada sisi negatif dan sisi positifnya. Nah, untuk sisi negatif, yang pertama, itu memilih skincare tidak berdasarkan kondisi kulit. Dan yang kedua, menggunakan skincare yang bersifat abrasif tanpa diimbangi dengan skincare yang calming dan moisturizing. Nah, untuk sisi positifnya, yang pertama, skincare dengan kandungan yang tepat. Yang kedua, skin barrier memiliki kemampuan self repair. Jadi skin barrier kita ini tuh dia tuh sangat pintar sekali, tapi akan lebih baik untuk mempercepat masa penyembuhannya itu dibarengin dengan penggunaan skincare yang sesuai dengan kondisi kulit kita agar dapat mempercepat perbaikan kondisi skin barrier kita. Lanjut, bagaimana sih cara menghandle skin barrier kita di saat kondisi kulit tertentu nih? Nah, kalau misalnya lagi breakout, yang pertama kita mesti balik ke back to basic skincare routine. Nah, back to basic skincare routine. Basic skincare tuh ada 3, yaitu pembersih muka, terus pelembab, dan sunscreen. Yang kedua, menggunakan skincare yang kandungannya fokus untuk merawat skin barrier. Nah, kandungan yang fokus untuk merawat skin barrier ini tuh ada 3, yaitu hyaluronic acid, ceramide, dan centella asiatica. Yang ketiga, mengontrol hal-hal berpotensi merusak skin barrier. Nah, misal nih, kita udah breakout nih, tapi tangan kita nih nakal nih. Biasanya tangan kita tuh nakal ya, kayak kopek-kopek gitu kan. Nah, itu sebenarnya tuh nggak boleh dan kita harus hindari hal-hal yang berpotensi untuk merusak skin barrier kita. Dan yang keempat itu sabar dengan prosesnya gitu. Lanjut ke tahap pemulihan. Nah, misal nih, yang pertama memastikan kulit kita tetap terjaga kelembapannya. Kedua, menggunakan skincare sesuai kebutuhan. Nah, skincare sesuai kebutuhan. Kita masih bisa sih menggunakan basic skincare dan kalau misalnya lagi tahap pemulihan dan kita nih pengen nambahin serum untuk mencerahkan nih, itu boleh-boleh aja. Tapi kembali lagi sesuai kebutuhan kulit kita ya. Yang ketiga, menggunakan sunscreen. Kita udah capek-capek nih, udah skincarean banyak-banyak nih. Tapi kalau pagi dan siang kita nggak pakai sunscreen ya sama aja gitu kan. Sunscreen itu kan dia tuh tujuannya untuk menjaga kulit kita dari sinar UV matahari. Oke, lanjut. Yang terakhir itu memilih cleanser yang gentle untuk sehari-hari. Nah, ini tuh part paling penting dalam merawat skin barrier kita. Karena kan biasanya tuh ada pembersih muka yang after pemakaiannya itu malah membuat kulit kita makin kering dan kayak ketarik gitu. Nah, dianjurkan nih untuk pembersih muka tuh harusnya yang gentle dan yang nggak membuat kulit kita makin kering dan ketarik-tarik. Oke, segitu aja materi hari ini. Mungkin ada yang mau dipertanyakan sama teman-teman tentang materi hari ini? Oh iya Kak, mau tanya seputar skincare tadi. Tadi saya baca di PPT-nya itu ada kayak penggunaan skincare yang bersifat abrasif. Nah, itu skincare yang bersifat abrasif itu apa gitu? Terima kasih. Oke, skincare yang bersifat abrasif. Nah, skincare yang bersifat abrasif itu dia
semacam eksfoliasi. Nah, kalian pasti pernah dengar eksfoliasi itu kayak pembersihan sel kulit mati sampai ke dalam gitu kan. Nah, itu skincare yang bersifat abrasif itu dia mempunyai kandungan retinol dan ya yang paling saya tahu ya itu retinol dan apa ya, saya punya contoh skincare yang bersifat abrasif itu. Nah, dia itu berupa AHA, BHA, PHA, sama retinol. Itu yang bersifat abrasif karena dia ini kandungan skincare yang memiliki efek yang dapat apa ya, membersihkan kulit mati kita sampai ke dalam gitu. Jadi dia itu efeknya tuh lebih ke sensitif jadinya kulit kita. Gitu. Apalagi yang ditanyakan? Baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Kak Anita. Aku mau nanya nih, kan tadi ada yang memilih skincare itu sesuai dengan jenis kulit kita. Nah, sedangkan kita tuh nggak semuanya tahu gimana sih cara untuk mengetahui jenis kulit kita sendiri itu kayak gimana. Nah, kalau misalnya untuk pemilihan, tapi sebelumnya ini pertanyaannya bagus banget ya, pertanyaannya bagus banget. Nah, untuk pemilihan kondisi kulit ya, gimana caranya kita tahu kondisi kulit kita, apakah berminyak, kering, normal, atau kombinasi ya. Nah, biasanya kalau saya sendiri itu biasanya cobanya itu pakai kertas minyak itu loh, kertas minyak. Ditempel ke daerah yang sering berminyak di bagian pipi, di bagian jidat, dan di bagian hidung, dan bagian sini. Kalau misalnya kertas minyak itu lebih dominan sangat berminyak, itu tandanya kulit kita itu berminyak. Jenis kulitnya itu berminyak. Kalau misal kertas minyaknya itu memproduksi minyak itu sedikit kayak cuman beberapa doang itu kelihatan. Nah, itu bisa dibilang kulitnya normal, kulitnya normal. Dan kalau misalnya kombinasi itu biasanya dia berminyak di bagian sini, di T-zone, dan di bagian sini, U-zone. Di bagian U-zone-nya itu nggak terlalu berminyak, tapi di bagian T-zone-nya itu sangat berminyak gitu. Apakah jawaban saya udah cukup menjawab pertanyaan dari Kak Anita? Oke, cukup. Makasih, Oke, Kak. terima kasih teman-teman. Nah, karena kali ini materinya udah selesai dan tadi kita juga udah sesi tanya jawab ya, dan pertanyaan-pertanyaannya itu bagus banget. Semoga dari materi hari ini bisa bisa bermanfaat bagi teman-teman semua supaya menambah pengetahuan tentang skin barrier dan bagaimana sih cara menjaga dan merawat skin barrier kita agar tetap sehat gitu. Nah, sekian materi hari ini dari saya. Terima kasih teman-teman sudah hadir ya dalam meeting kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.